Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang hasil dari bedah jurnal internasional untuk memenuhi salah satu tugas pendidikan anak dengan hambatan majemuk. Nama saya Nahdiati, tanggal lahir saya 14 Januari 2001. Sekarang saya berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, program studi pendidikan khusus. Di sini saya akan menjelaskan tentang temuan masalah pada jurnal. Pengalaman klinis menunjukkan bahwa komputer yang dikendalikan tatapan dapat memberi anak-anak ini cara untuk berinteraksi lebih mudah dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dalam jangka panjang, ini mungkin memiliki efek positif pada anak, yaitu pada kemajuan komunikatif. Tetapi, sejauh ini ada sedikit penelitian untuk membuktikan ini. Karena itu, kita perlu tahu lebih banyak tentang bagaimana dan untuk tujuan apa anak-anak menggunakan komputer mereka, serta tentang faktor-faktor yang harus dipertimbangkan selama penilaian, implementasi, dan juga penggunaan reguler. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi orang tua dan para profesional memikirkan bagaimana komputer yang dikendalikan oleh tatapan mata dapat bermanfaat bagi anak-anak dengan cacat ganda yang parah dan pengalaman mereka tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kegunaan khusus untuk komunikasi. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian pada jurnal ini merujuk pada 3 kategori. Yang pertama yaitu keuntungan, yang kedua yaitu rintangan, yang ketiga ada prasyarat. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang keuntungan. Para informan mengatakan bahwa keuntungan yang terkait dengan teknologi yang dikendalikan oleh tatapan itu dapat meningkatkan kemampuan anak-anak untuk melakukan kegiatan secara mandiri, mengekspresikan diri, dan juga menunjukkan kompetensinya. Kontrol tatapan dapat digunakan untuk tugas sekolah, komunikasi wajah, akses internet, dan kegiatan rekreasi. Sedangkan rintangannya, beberapa rintangan dalam program kontrol tatapan ini seperti alat yang dianggap sangat berat dan canggung, serta kegagalan teknis yang terkadang muncul dengan waktu perbaikan yang cukup lama, maka komputer ini pun tidak dapat diakses dalam waktu yang lama. Yang ketiga yaitu prasyarat. Ditemukan prasyarat tertentu yang harus dipenuhi untuk membuat penggunaan komputer yang dikendalikan dengan tatapan ini menjadi fungsional. Antara lain, harus ada waktu dalam melakukan pekerjaan untuk mengimplementasikan perangkat dalam kegiatan sehari-hari. Karena kekurangannya perangkat tersebut, maka penggunaan harus lebih sedikit daripada yang diinginkan. Serta, dukungan dan pelatihan dari para ahli juga kolaborasi di antara orang-orang terdekat dengan anak sangat dibutuhkan. Selanjutnya ada kesimpulan jurnal. Penelitian ini menunjukkan bahwa jika digunakan dengan tepat, teknologi yang dikendalikan dengan tatapan ini dapat memberikan anak yang mengalami hambatan kelainan parah berpeluang untuk komunikasi, berinteraksi, dan melakukan kegiatan secara mandiri. Hasil lebih lanjut menunjukkan bahwa waktu yang dihabiskan, dukungan ahli, kolaborasi, orang terdekat, dan konten yang merangsang diperlukan untuk membuat teknologi bermanfaat dan berkelanjutan. Temuan teori pada jurnal berkaitan dengan anak dengan hambatan majemuk. Anak dengan cacat ganda yang parah adalah kelompok heterogen. Masalah mereka mungkin melibatkan disfungsi motorik dan kognitif, dan juga dapat dikombinasikan dengan kesulitan seperti masalah visual dan pendengaran, serta komunikasi sering sangat terpengaruh. Kedua, teknologi yang dikendalikan oleh tatapan mata dapat memberikan anak dengan berbagai kecacatan yang parah cara untuk berkomunikasi dan melakukan kegiatan seperti bermain dan mendengarkan musik. Ketiga, anak dengan masalah motorik yang parah, salah satu metode AAC yang umum adalah perangkat case control dapat memberikan anak bahasa untuk berkomunikasi. Para ahli juga mengemukakan bahwa para penyandang cacat, terutama mereka yang menggunakan AAC, beresiko terisolir secara sosial dari teman sebaya. Penelitian sebelumnya mendukung hasil dengan menunjukkan bahwa dengan dukungan dan intervensi yang cukup yang ditunjukkan untuk interaksi sosial, anak-anak dengan akses AAC lebih mampu berinteraksi dengan teman sebaya mereka. Komentar jurnal dari segi penulisan yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan dari segi penulisan jurnal ini yang pertama adalah pada abstrak. Karena pada abstrak sudah memuat kata kunci sebagaimana aturan yang ada di abstrak.
Pada setiap pembahasan juga dijabarkan dengan rinci dengan sistematika yang cukup bagus, hasil pun dijabarkan dengan rinci per subkategori. Yang kedua yaitu kekurangan. Kekurangan dari segi penulisan jurnal ini adalah tidak adanya jumlah persentase dari keuntungan menggunakan teknologi komunikasi ini. Jikalau ada, maka hasil dari penelitian tersebut akan terlihat lebih rinci. Komentar jurnal dari segi materi. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan jurnal ini dari segi materi yaitu pada penjabaran tentang pentingnya AAC untuk anak dijabarkan secara rinci, serta teknologi dengan tatapan mata pun dijelaskan secara rinci oleh penulis, sehingga para pembaca lebih mudah memahami maksud dari teknologi tatapan mata tersebut. Penulis juga memuat bagaimana pentingnya teknologi tatapan mata ini untuk anak dengan hambatan majemuk agar anak bisa lebih meningkatkan kemampuan berinteraksi. Yang kedua yaitu kekurangan. Kekurangan pada isi materi terletak pada hasil, terutama pada kategori prasyarat, karena di sana tidak memuat efisiensi waktu pemakaian dari teknologi tersebut. Perolehan pengetahuan yang saya dapat setelah membaca jurnal tersebut adalah saya mengetahui bahwa anak dengan hambatan majemuk memiliki disfungsi motorik dan kognitif yang dikombinasikan dengan kesulitan dalam hal visual, pendengaran, dan komunikasi, serta pengetahuan tentang program AAC untuk anak dengan hambatan majemuk. Apalagi dalam jurnal tersebut memuat tentang teknologi yang dikendalikan dengan tatapan untuk komunikasi anak dengan hambatan majemuk yang menurut saya itu terbilang sangat unik. Saya juga mengetahui bahwa komunikasi bagi anak dengan hambatan majemuk sangatlah penting agar anak dapat berinteraksi dengan teman sebaya tanpa harus terisolasi dari lingkungan. Peranan orang tua juga sangat penting agar anak tidak merasa terabaikan. Bentuk kontribusi. Saat ini mungkin saya tidak bisa berkontribusi banyak untuk temuan pada jurnal ini karena pengetahuan yang masih terbatas. Saya hanya bisa merancang bagaimana baiknya tentang teknologi ini agar bisa digunakan kapan saja dan dibawa kemana saja, tidak hanya untuk di sekolah saja. Jikalau saya sudah memiliki kapasitas menjadi guru ABK, hal yang dapat saya lakukan untuk kontribusi positif untuk mengatasi temuan jurnal tersebut ialah dengan memodifikasi teknologi tersebut terlebih dalam bentuk, agar teknologi tersebut dapat dibawa kemana saja. Dengan itu, maka teknologi tersebut juga dapat digunakan kapan saja dan di mana saja tanpa ada batasan waktu. Dengan begitu, maka teknologi ini sangat efisien digunakan anak dengan hambatan majemuk agar dapat berkomunikasi.